Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas farmakoterapi pada penyakit GERD dan tukak peptik. Nah, sebelumnya terkait GERD dan tukang peptik itu pernah kita pelajari di farmakologi, baik dari sisi patofisiologi ataupun terapi, mekanisme kerja terapi dari obat-obat yang digunakan untuk mengatasi GERD dan tukak peptik. Nah, di sini di farmakoterapi kita akan lebih detail membahas pilihan terapi yang sesuai dengan kondisi pasien dan bagaimana nanti algoritma terapinya, apa pilihan pada pasien tertentu, jika dia resisten seperti apa, jika dia hipersensitivitas seperti apa gitu. Itu semua akan kita bahas di farmakoterapi. Oke, langsung saja. Oke, capaian pembelajarannya nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan secara logis, kritis, dan sistematis, terutama mengenai farmakoterapi pada penyakit GERD dan tukak peptik. Nah, outline-nya ini akan kita pelajari terkait gejala klinis, data laboratorium penunjang, terapi farmakologi, interaksi obat, dan efek samping obat. Oke, ini beberapa referensi yang kita gunakan. Ada dari buku dan ada juga dari jurnal. Nah, langsung saja ke poin yang pertama, kita bahas dulu terkait GERD. GERD atau gastroesophageal reflux disease. Jadi ini merupakan suatu kondisi di mana adanya aliran balik isi lambung. Jadi yang khas itu definisinya merupakan aliran balik isi lambung ke esofagus. Ini namanya gastroesophageal reflux disease. Jadi ada aliran balik isi lambung ke esofagus yang menyebabkan gejala mengganggu hingga bisa menyebabkan komplikasi. Itu. Nah, teman-teman, ini bisa diperhatikan di sebelah sini, ini yang secara normal. Ini adalah esofagus, di sini sphincternya. Nah, kemudian ini lambung. Secara alami gitu ya. Ketika makanan masuk lewat esofagus, nanti sphincter ini akan membuka. Ini sphincternya akan membuka, ketika makanan sudah sampai di lambung, maka sphincter ini akan menutup. Itu secara alami pada orang yang tidak mengalami GERD. Nah, tetapi teman-teman, pada orang yang mengalami GERD, sphincternya ini bermasalah. Harusnya sphincternya itu menutup ketika makanan sudah masuk ke dalam lambung, tetapi pada pasien dengan GERD, sphincternya ini mengalami kelainan. Jadi, di sini sphincternya itu bisa membuka. Jadi, dia tuh ketika makanan masuk, dia akan makanan itu sudah masuk ke lambung, tetapi sphincternya tetap membuka. Itulah yang menyebabkan ketika ada gerakan motilitas dari lambung gitu ya, maka makanan yang ada di sini dia akan balik lagi ke esofagus gitu. Nah, ketika makanan ini kan sudah bercampur dengan asam lambung, ketika dia masuk ke esofagus, maka di dinding esofagus ini akan merasa seperti terbakar. Itu ciri khasnya pada reflux disease, gastroesophageal reflux disease atau pada GERD. Jadi yang berasa itu panas pada dadanya gitu. Yang dia rasakan tadi, kenapa? Karena makanannya di lambung itu balik ke esofagus gitu. Sudah bercampur dengan asam, akhirnya terasa terbakar, rasa seperti terbakar di dadanya. Itu yang khas pada kasus GERD. Nah, jadi penyebab utamanya itu adalah gangguan pada si sphincternya ini gitu. Sphincter yang harusnya dia tertutup ketika makanan sudah masuk ke dalam lambung, tetapi pada pasien dengan GERD sphincternya itu lemah. Jadi dia ketika sudah masuk itu bisa terbuka kembali. Itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke gejala GERD. Nah, teman-teman, gejala GERD jadi gejala GERD itu ada gejala yang tipikal dan ada juga yang atipikal. Kalau tipikal itu kan khas ya, sedangkan kalau atipikal itu secara umum tidak khas. Nah, kalau yang dia gejala GERD yang khas, ini yang paling bisa kita kenali gitu. Dia biasanya akan menjadi lebih buruk atau diperburuk oleh beberapa aktivitas fisik seperti terlentang, membungkuk, dan makan. Nah, sekarang yang pertama dulu, gejala yang khas itu ada heartburn, tadi rasa terbakar pada dadanya. Kemudian mengalami nyeri dada saat reflux tadi. Kemudian juga mengalami regurgitasi ataupun sendawa. Nah, teman-teman, penjelasannya seperti ini. Kenapa posisi telentang, membungkuk, dan makan itu
bisa memperparah dari gejala klinis ini. Nah, ketika pasien duduk, ketika duduk itu kan gaya gravitasi itu bisa mempengaruhi kemampuan dari asam lambung tadi supaya dia bisa kembali ke atas gitu. Oke, jadi ketika posisi kita duduk itu gaya gravitasi itu berfungsi untuk mencegah asam lambung atau makanan yang di lambung itu untuk kembali ke atas gitu. Walaupun sphincternya itu lemah, tapi karena dia duduk, maka gaya gravitasi bisa membantu supaya asam lambung tadi tidak kembali ke esofagus. Tetapi teman-teman, ketika pasiennya telentang atau membungkuk, bisa dibayangkan ya, maka gaya gravitasinya itu tidak ada atau hilang kan ya, gaya gravitasi yang tadi kita duduk bisa dibayangkan. Sedangkan kalau berbaring, itu semua posisinya kan hampir sama sejajar gitu. Nah, maka itu akan memudahkan asam lambung tadi untuk kembali ke esofagus. Itu sehingga dengan posisi telentang membungkuk itu pasiennya akan terpicu atau akan diperparah dengan posisi ini. Tuh. Nah, dan setelah makan, kenapa bisa terjadi setelah makan? Karena kan saat penderita itu makan, jadi pasiennya mager itu makan, maka jumlah makanan dan keasaman lambung itu sangat tinggi gitu. Ketika sphincter esofagusnya itu tidak bekerja dengan baik, maka sangat mudah sekali isi lambung ini kembali. Nah, sedangkan saat itu keasamannya tinggi, bisa dibayangkan kalau makanan yang sudah bercampur asam lambung tadi masuk ke esofagus tuh gimana rasa terbakar dan nyeri dada saat refluks itu terjadi. Tuh. Nah, kemudian untuk gejala atipikal atau tidak khas itu seperti batuk kronis gitu, merasakan nyeri ulu hati, mengi, hipersalivasi. Nah, seperti itu. Kan tidak terlalu khas ya, nyeri ulu hati bisa saja disebabkan oleh dispepsia atau tukak peptik gitu. Jadi tidak khas seperti heartburn ini. Oke. Nah, teman-teman, kemudian kita lanjutkan ke alarm simptom. Jadi ini gejala berbahaya. Kalau sampai gejala ini muncul, ini menunjukkan adanya indikasi dari komplikasi GERD itu sendiri. Yang pertama apa? Yang pertama sulit menelan atau disfagia. Kemudian yang kedua ada odinofagia atau nyeri ketika menelan. Kemudian berdarah dan terjadi penurunan berat badan. Kalau muncul tanda-tanda alarm simptom, ini menunjukkan adanya komplikasi dari GERD itu sendiri. Tuh. Oke. Nah, ini juga masih gejala GERD terutama yang mengalami cedera jaringan. Jadi cedera jaringan yang dimaksud itu seperti apa? Contoh ada esofagitis. Jadi terjadi peradangan pada mukosa esofagusnya atau struktur esofagus. Esofagusnya menyempit atau luka esofagus ataupun kanker esofagus, ini disebut cedera jaringan. Nah, pada pasien GERD yang dia juga mengalami cedera jaringan, maka umumnya gejala klinis yang terjadi itu sama dengan gejala klinis alarm simptom, seperti sulit menelan atau nyeri saat menelan, berdarah, ataupun terjadi penurunan berat badan. Tuh. Dari GERD itu sendiri, sebenarnya penegakan diagnosisnya itu dengan menggabungkan dari data gejala klinis atau anamnesis tadi, kemudian pemeriksaan endoskopi, monitoring reflux ambulatori, dan juga responsivitasnya terhadap terapi supresi asam. Gitu. Jadi secara garis besar tadi hasil anamnesis, kemudian responsivitas terhadap terapi asam, PPI trial tadi, kemudian pemeriksaan endoskopi terutama pada pasien yang lansia, dan juga melihat monitoring reflux ambulatori ini secara umum yang dilakukan. Sedangkan untuk pemeriksaan barium swallow tadi, kemudian esophageal biopsi dan esophageal manometri itu digunakan jika ada indikasi atau komplikasi lain gitu. Kita bahas satu-satu di sini. Yang pertama diagnosis dengan menggunakan PPA trial di sini, di mana jadi pasiennya itu dicoba dengan diberikan obat untuk mensupresi asam lambung atau menekan asam lambung itu ya. Nah, kemudian nanti dilihat apakah hasilnya terjadi perbaikan atau tidak.
Tetapi walaupun nanti hasilnya itu negatif gitu ya, walaupun hasilnya negatif, ini juga tidak menyingkirkan kemungkinan adanya GERD. Masih kita lihat lagi gejala klinis yang menyertainya gitu. Kalau seandainya dengan PPI tadi tidak ada respon, itu bisa dilanjutkan dengan endoskopi untuk meyakinkan apakah memang dia GERD atau tidak. Tuh. Nah, kemudian untuk pemeriksaan barium swallow ini itu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk diagnosis GERD. Ini dilakukan biasanya untuk menilai adanya disfagia. Itu nanti mau melihat apakah ada kesulitan dalam Nah, kemudian nanti pemeriksaan barium swallow tadi untuk melihat ada nggak sih dia kesulitan untuk menelan. Nah, biasanya ini kalau untuk diagnosis GERD awal tidak digunakan, kecuali dia biasanya kita gunakan untuk melihat apakah ada komplikasi. Tadi mau lihat apakah ada struktur atau terbentuk cincin ya, penyempitan pada esofagusnya. Itu baru digunakan. Kemudian endoskopi. Nah, endoskopi di sini ini biasanya kita gunakan terutama untuk pasien-pasien yang lansia gitu. Nah, endoskopi ini biasanya digunakan untuk melihat ketika ada alarm simptom, ketika ada gejala alarm gitu. Kemudian ini juga bisa digunakan sebagai screening apakah pasien beresiko tinggi mengalami nyeri dada gitu. Nah, jadi ini biasanya endoskopi akan kita gunakan, dipertimbangkan gitu kalau misalnya pasiennya tadi lansia gitu ya. Kemudian atau pasiennya punya resiko atau alarm simptom tadi seperti esofagusnya mengalami peradangan atau barit esofagus tadi, kemudian dia mengalami nyeri dada gitu, atau tadi dia tidak merespon dengan PPI. Tuh, jadi untuk meyakinkan maka diujilah dengan endoskopi. Kemudian di sini ada juga biopsi esofagus. Nah, apakah di sini disarankan atau tidak? Nah, di sini sebenarnya dia dilakukan itu untuk melihat kalau mau mengeluarkan eksklusi atau penyebab lain selain dari GERD. Jadi mau melihat apakah ada penyebab lain selain dari GERD. Misalnya ada esofagitis gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak diindikasikan untuk diagnosis GERD. Itu untuk biopsi tadi. Kemudian esophageal manometri gitu ya. Jadi ini manometri esofagus ini biasanya diindikasikan kalau sebagai evaluasi gitu sebelum operasi. Itu jadi direkomendasikan kalau pasiennya mau menjalani operasi. Tetapi kalau untuk mau mendiagnosa itu ada GERD atau tidak, ini tidak direkomendasikan. Tuh. Kemudian monitoring reflux ambulatori. Nah, monitoring reflux ambulatori ini biasanya ini juga diindikasikan preoperatif gitu ya. Jadi sebelum operasi, terutama untuk yang non-erosive disease, untuk penyakit GERD yang non-erosive disease atau refractory GERD, jadi yang berulang gejalanya itu, atau yang ketika GERD-nya itu diagnosis GERD itu masih diragukan, maka dilakukanlah monitoring reflux ambulatori. Nah, monitoring reflux ambulatori ini dia yang bisa mengkorelasikan, jadi dia bisa mengkorelasikan antara gejala dengan refluksnya tadi gitu. Jadi dia bisa melihat hubungan gitu ya. Jadi dia satu-satunya tes yang bisa melihat hubungan antara reflux dengan derajat dari gejala itu sendiri. Tuh. Nah, ini diagnosis untuk GERD sendiri. Jadi kalau secara umum biasanya yang digunakan untuk diagnosis GERD yang pertama anamnesis tadi, gejala klinisnya, kemudian mencoba dengan menggunakan penekan asam lambung, kemudian endoskopi jika ada alarm simptom, dan melihat monitoring reflux dari ambulatori itu sendiri. Oke. Kemudian presentasi ekstraesofagus dari GERD. Jadi GERD itu sendiri itu biasa menimbulkan gejala klinis di luar esofagus seperti nyeri dada gitu ya. Nyeri dada yang non kardiak, kemudian ada suara serak
laringitis, kemudian juga bisa batuk karena aspirasi. Nah, ini beberapa presentasi ekstra esofagus dari GERD. Jadi biasanya GERD ini bisa dianggap sebagai faktor pendamping gitu yang potensial pada pasien dengan asma, pasien dengan batuk kronis ataupun radang tenggorokan. Jadi kalau misalnya dia mengalami asma, batuk kronis atau radang tenggorokan, GERD itu sangat berpotensi sebagai temannya mereka gitu. Nah, sehingga betul-betul diperlukan evaluasi yang cermat untuk melihat apakah penyebab dari asma, batuk kronis, dan radang tenggorokan tadi itu memang betul-betul karena GERD atau tidak karena GERD. Nah, jika karena GERD, maka perlu tuh pemantauan refleks gitu ya. Jika betul-betul itu GERD, maka bisa kita lakukan uji coba dengan PPI tadi dulu. Jadi dilihat setelah dia menggunakan PPI apakah terjadi perbaikan atau tidak gitu. Nah, tetapi sebelum teman-teman memberikan PPI itu dipantau dulu refleksnya gitu. Nah, baru nanti kalau setelah kita pantau kemudian didiagnosis ternyata memang itu GERD yang menyertai asma, batuk kronis ataupun radang tenggorokan, maka bisa kita uji coba dengan menggunakan PPI. Nah, kemudian kalau misalnya nanti mau mendiagnosis itu apakah reflux laringitis atau tidak, itu tidak hanya boleh berdasarkan temuan laringoskopi aja, perlu diagnosis dengan cara-cara lainnya gitu. Nah, kalau misalnya pembedahan biasanya tidak dibolehkan atau tidak dianjurkan untuk mengobati gejala ekstraesofagus dari GERD pada pasien yang tidak merespon penekanan asam dengan PPI. Tuh. Nah, untuk pengelolaan GERD sendiri itu bisa dengan terapi non-farmakologi ataupun terapi farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi sendiri di sini bisa dilakukan penurunan berat badan, terutama untuk pasien yang memiliki kelebihan berat badan. Kemudian bisa juga dengan meninggikan sandaran kepala saat tidur dan menghindari makan 2-3 jam sebelum tidur. Ini juga terutama ini direkomendasikan pada pasien yang dia sering mengalami GERD pada malam hari atau GERD nokturnal. Itu. Kemudian juga menghindari makanan yang dapat memicu reflux seperti coklat, kafein, alkohol, makanan asam ataupun pedas gitu yang sangat memungkinkan untuk memicu reflux itu terjadi. Nah, kemudian untuk terapi farmakologinya, untuk terapi farmakologi di sini yang pertama adalah menggunakan PPI, pompa proton inhibitor selama 8 minggu gitu. Ini adalah terapi pilihan yang digunakan untuk meredakan gejala dan juga menyembuhkan esofagitis yang erosif. Terapi PPI ini dimulainya dengan dosis sekali sehari dulu gitu. Jadi digunakan biasanya sebelum makan pertama, misalnya kita makannya pagi sebelum makan, umumnya itu 30 menit sebelum makan. Jadi diminum konsumsi PPI dulu gitu. Tetapi kalau nanti tidak terjadi perbaikan atau pasiennya dia juga disertai dengan gejala pada malam hari atau GERD nokturnal tadi, maka bisa dipertimbangkan untuk menggunakan PPI ini dengan dosis 2 kali sehari. Jadi pagi sebelum makan sama nanti mau tidur itu. Nah, terapi pemeliharaan PPI ini sebaiknya diberikan untuk pasien GERD yang terus mengalami gejala setelah PPI dihentikan. Jadi misal nih sudah terjadi perbaikan 8 minggu, kemudian PPI-nya kita stop. Nah, setelah PPI di stop, tetapi gejalanya muncul lagi gitu, maka tetap memerlukan PPI tetapi dengan dosis pemeliharaan yang lebih kecil lagi. Itu. Kemudian untuk pasien yang mengalami esofagitis erosif ataupun esofagus baret, maka diberikan dalam dosis efektif terendah. Selain PPI itu juga bisa menggunakan H2 blocker, jadi seperti ranitidin, famotidin, itu bisa juga digunakan sebagai pilihan pemeliharaan pada pasien tanpa penyakit erosif. Jika pasien juga mengalami nyeri ulu hati setelah penghentian PPI, jadi bisa menggunakan dengan H2 blocker. Tuh. Jadi poin utamanya untuk terapi farmakologi itu adalah dengan menggunakan PPI, pompa proton inhibitor. Oke. Nah, ini beberapa penjelasan terkait dengan penata laksanaan GERD itu sendiri. Yang pertama itu modifikasi gaya hidup. Tadi
bagaimana saat berbaring gitu, meninggikan sandaran. Terus tuh yang terapi non farmakologi tadi mengusahakan untuk tidak mengkonsumsi makanan 3 jam sebelum dia tidur, menurunkan berat badan. Tadi kalau misalnya dia berlebih berat badannya gitu. Sedangkan untuk terapi farmakologinya bisa menggunakan antacid, Gaviscon, PPI, H2 reseptor antagonis, prokinetik, baclofen, Carafate. Ini juga bisa digunakan, tetapi untuk first line-nya itu tetap menggunakan PPI, pompa proton inhibitor. Sedangkan yang itu bisa digunakan, tetapi kalau ditanya mana yang paling efektif, mana yang first line, maka itu PPI yang digunakan. Kemudian juga ada terapi pembedahan, ini untuk memperbaiki katup esofagusnya tadi. Nah, ini dengan operasi bisa dengan pembedahan dengan fundoplication ataupun dengan magnetic ring gitu. Jadi dengan menaruh ring di sana. Kemudian terapi yang terakhir dengan terapi endoluminal gitu. Jadi di sini di mana untuk terapi endoluminal ini sendiri, ini merupakan pendekatan endoluminal baru gitu ya, untuk pengelolaan GERD yang baru saja dikembangkan gitu. Jadi beberapa teknik-teknik yang bisa digunakan, ada teknik transoral incisionless fundoplication, kemudian ada stretta. Ini beberapa teknik terapi untuk endoluminal gitu. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke ini untuk efektivitas terapi non farmakologi. Tadi kan sudah disampaikan beberapa terapi non farmakologi yang bisa digunakan, antara lain menurunkan berat badan, meninggikan sandaran, kemudian mencegah atau tidak mengkonsumsi makanan sebelum tidur 2-3 jam sebelum tidur ya. Yang pertama menurunkan berat badan. Biasanya ini kita lakukan kalau terjadi peningkatan gejala GERD ya, dan juga peningkatan pada pH esofagus. Nah, ini rekomendasinya sangat kuat, dia bilang terutama pada pasien yang BMI-nya lebih dari 25 gitu. Jadi penurunan berat badan ini sangat bermanfaat kalau pasiennya memang mengalami kelebihan berat badan. Kemudian ini meninggikan sandaran tempat tidur gitu ya. Nah, ini biasanya bisa dilakukan dengan menaruh beberapa bantal gitu untuk sandaran, dan ini sangat bermanfaat untuk pasien yang mengalami GERD nokturnal atau dia sering mengalami gejala GERD pada malam hari yang bisa mengganggu tidur dan aktivitas istirahat lainnya gitu. Kemudian ini menghindari makanan gitu sebelum dia tidur. Nah, ini direkomendasikan untuk menghindari makanan terutama yang lemaknya tinggi gitu 2-3 jam sebelum dia tidur. Kemudian menghindari penggunaan tobako dan alkohol gitu ya. Ini biasanya kalau tidak terjadi perbaikan pada gejala GERD-nya gitu. Sebenarnya tidak direkomendasikan juga karena tidak terlalu efektif untuk perbaikan dari GERD itu sendiri. Kemudian menghindari coklat gitu, kafein, makanan yang pedas ataupun yang memicu gitu ya. Nah, ini tidak direkomendasikan secara rutin juga pada pasien GERD gitu. Jadi memang yang paling efektif tadi yang 3 ini. Menurunkan berat badan, kemudian meninggikan sandaran, dan juga mencegah makan yang mengandung berlemak gitu. Untuk yang menghindari makanan-makanan yang memicu ini bisa dilakukan kalau memang terdapat korelasi, misal ketika dia makan makanan yang pedas tiba-tiba GERD-nya muncul gitu, refleksnya kambuh, maka seperti itu bisa dihindari gitu. Jadi dilihat dulu GERD-nya itu terjadi karena apakah karena makanan-makanan yang memicu ini atau seperti apa tuh. Kemudian kita lanjutkan ini pada pelaksanaan GERD yang terjadi malam hari atau GERD nokturnal tadi. Yang pertama dia ini kombinasi antara terapi farmakologi dan non farmakologi. Yang pertama modifikasi gaya hidupnya dengan menghindari makan gitu ya. Tadi menghindari makan terutama 3 jam sebelum dia tidur pada malam hari gitu. Nah, oke. Kemudian meninggikan sandaran ketika dia tidur. Kemudian mencegah atau menghindari posisi
dekubitus ya, yang bisa memicu refleksnya kambuh gitu. Kemudian bisa juga dengan mematikan lampu gitu ketika dia mau masuk kamar itu dengan lampunya diredupkan gitu. Ini juga bisa mengurangi GERD nokturnal gitu. Kemudian dilakukan terapi dengan PPI itu ya. Jadi terutama sebelum dia tidur. Jadi malam hari terapi PPI itu digunakan malam hari sebelum makan malam. Tuh, jadi biasanya kalau GERD nokturnal itu kita tambahkan penggunaan PPI-nya 2 kali sehari. Kan biasanya pagi sebelum makan terus sebelum sarapan, tapi kalau memang dia sering mengalami gejala malam hari itu bisa juga digunakan malam hari sebelum dia makan malam gitu. Kemudian bisa juga kita dengan mengganti dari dosis PPI-nya tersebut gitu. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan H2RA, H2 reseptor antagonis gitu ya, atau H2 blocker, atau dengan menggunakan Carafate atau Gaviscon dan lain-lainnya gitu sebelum dia tidur. Kemudian juga bisa mempertimbangkan untuk terapi non-medik lainnya. Tetapi kalau untuk penambahan obat-obat ini yang umum kita gunakan itu adalah H2RA seperti ranitidin, famotidin, ataupun semitidin. Tuh. Oke. Next. Nah, ini beberapa PPI yang bisa digunakan. Jadi ada omeprazol. Ini sudah sering mendengar. Kemudian ada ada omeprazol, ada esomeprazol, ada lansoprazol, ada rabeprazol, pantoprazol, kemudian ada juga dexlansoprazol, dan ada juga omeprazol yang dikombinasi dengan sodium karbonat. Untuk omeprazol sendiri itu dosisnya ada 10, 20, dan 40 mg. Kalau esomeprazol itu dosisnya 20 sampai 40, 20 dan 40 gitu ya. Lansol 15, 30 dan seterusnya, ini masih bisa dibaca gitu. Jadi ini beberapa PPI yang bisa kita gunakan. Yang paling sering digunakan mungkinnya kalau kita di apotik yang sering diresepkan dokter itu kalau pasiennya rawat jalan umumnya bisa ome ataupun lanso. Tetapi kalau misalnya pasiennya rawat inap biasanya dapatnya bisa pantoprazol. Tuh. Oke. Ini beberapa resiko terkait dengan penggunaan PPI. Jadi PPI itu walaupun dia paling efektif tapi juga pasti punya resiko atau efek obat yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah PPI itu bisa menjadi faktor resiko infeksi Clostridium difficile, sehingga harus digunakan secara hati-hati pada pasien yang beresiko. Kemudian juga penggunaan PPI jangka pendek itu bisa meningkatkan resiko pneumonia yang didapatkan dari komunitas gitu. Tapi kalau penggunaannya jangka panjang kan minimal penggunaan itu harusnya selama 8 minggu. Jadi penggunaan jangka panjang itu resikonya tidak meningkat. Jadi baik yang pendek atau panjang itu tidak ada peningkatan resiko. Tuh. Kemudian ini optimalisasi penggunaan PPI. Tadi kita kan tahu sebenarnya obat yang paling efektif itu adalah PPI. Tetapi supaya hasilnya lebih memuaskan, supaya GERD-nya betul-betul bisa teratasi dengan baik, maka perlu dilakukan beberapa upaya untuk mengoptimalisasikannya, antara lain dengan modifikasi gaya hidup, kemudian dengan meningkatkan kepatuhan gitu. Kemudian dengan menggunakan dosis yang tepat, kemudian bisa membagi dosis PPI tadi digunakan 2 kali gitu ya, pagi dan malam kalau memang dia punya GERD nokturnal. Kemudian kalau tidak efektif maka bisa menggunakan PPI yang lain. Misal sekarang dia menggunakan ome, nanti bisa menggunakan pantoprazol gitu. Jadi bisa beralih ke PPI jenis lain. Ini beberapa upaya yang bisa dilakukan supaya bisa mengoptimalkan dari penggunaan PPI itu sendiri. Lanjutkan algoritma pada pasien yang gagal dengan terapi PPI 1 kali sehari.
Nah, jadi kan teman-teman tadi sudah kita ketahui kalau pilihan terapi utama itu menggunakan PPI. Dosis awalnya cukup 1 kali sehari, tetapi kalau misalnya dia ada gejala nokturnal atau gejala malam hari, biasanya bisa digunakan 2 dosis gitu. Jadi diminum 1 diminum sebelum makan pada pagi hari, 2 yang kedua itu diminum malam sebelum makan malam gitu ya. Nah, tetapi ada juga nanti yang bisa menyebabkan terapi PPI itu gagal atau disebut juga dengan gait refractory. Nah, ini jadi algoritmanya seperti ini. Yang pertama, ketika masih ada gejala heartburn atau panas di dadanya itu karena penggunaan PPI 1 kali sehari gitu ya, karena penggunaan PPI 1 kali sehari. Nah, langkah pertama yang kita lihat itu adalah apakah hanya heartburn aja, apakah hanya merasakan panas di dada saja atau muncul alarm simptom. Jika muncul alarm simptom, maka yang harus dilakukan itu adalah endoskopi gitu. Jadi endoskopi bagian bawahnya. Nah, bagian saluran pencernaan ya di gastrointestinalnya. Kemudian, tetapi kalau tidak ada alarm simptom, kemudian sudah ada upaya-upaya untuk mengoptimalisasikan PPI, treatment dari PPI seperti yang kita sebutkan tadi, seperti modifikasi gaya hidup, kepatuhannya, kemudian membagi dosis dari PPI itu sendiri atau berganti ke PPI yang lain gitu, jenis PPI yang lain, atau menambahkan terapi H2 blocker gitu. Jika ini pun tetap gagal, masih ada nyeri masih ada rasa panas di dadanya gitu, maka langkah berikutnya adalah dengan double PPI dosis. Jadi menggunakan PPI dengan dosisnya didobelkan gitu. Nah, kita gandakan kan ya tadi dosisnya. Karena tadi beberapa upaya yang kita gunakan itu masih gagal gitu. Ketika kita menggunakan dosis yang sesuai gitu ya, dosis untuk 1 kali sehari tadi, sudah kita tambahkan juga beberapa usaha untuk mengoptimalkannya tapi masih gagal, maka dilakukan double PPI dosnya. Jadi dosisnya digandakan. Terus kita lihat apakah ada perbaikan atau tidak. Jika terjadi perbaikan nih, maka langkah selanjutnya adalah taper down untuk dosis tadi gitu. Jadi perlahan-lahan dosisnya diturunkan gitu. Nanti sampai kita menggunakan, kalau sudah terkontrol baru kita menggunakan PPI untuk kontrol gitu. Bisa menggunakan PPI nanti ataupun nanti bisa juga ditambahkan H2RA lagi kalau dia sudah terkontrol. Tetapi teman-teman, kalau nanti ternyata setelah diberi dosis ganda dari PPI tidak juga terjadi perbaikan, maka yang dilakukan adalah endoskopi gitu, juga dengan biopsi. Dilihat apakah nanti hasilnya ada kerusakan pada bagian yang di endoskopi, pada bagian mukosanya gitu ya. Di esofagusnya tadi dilihat gitu. Bagian atas tadi kan di bagian atas dari esofagus nih, upper endoskopi, sama seperti yang di atas ini. Yang dilihat apakah nanti di esofagusnya itu terdapat kerusakan atau abnormalita dari mukosa esofagusnya tadi gitu. Kalau memang ternyata mukosanya tidak normal, misalnya ada penyempitan pada mukosanya atau mukosanya mengalami peradangan dan sebagainya, maka di treatment gitu. Treatmentnya menggunakan treatment untuk mukosa yang abnormal. Nah, kemudian kalau seandainya hasil endoskopi itu tidak menunjukkan adanya kerusakan pada bagian mukosa esofagus, maka yang dilakukan berikutnya adalah pemantauan pH. Jadi pemantauan pH selama 24 jam. Terus dilihat kalau pH-nya seandainya pH-nya itu kurang dari 4 di atas lower esophagus ya, di lower esophagus itu kira-kira 5 cm di atas lower esophagus itu pH-nya 4, itu menunjukkan ada asam memang yang naik ke dalam, ada asam yang naik ke esophagus gitu. Nah, maka ini menunjukkan adanya reflux yang abnormal gitu. Maka terapinya harus meningkatkan kepatuhan, kemudian modifikasi gaya hidup,
bisa menggunakan Gaviscon atau H2RA gitu, atau Baclofen, tapi di tempat kita biasanya H2RA. Kemudian dilakukan juga nanti treatment endoskopi, dan juga pilihan terakhir adalah operasi. Itu operasi untuk anti refluksnya. Kemudian jika hasilnya menunjukkan negatif gitu, pH-nya ternyata menunjukkan di sana ternyata tidak ada asam, maka yang dilakukan adalah esophageal manometri. Nah, di sini dilihat kalau hasilnya positif, ini menunjukkan kalau ada motility yang abnormal di sana, sehingga ditreatment untuk yang abnormal. Kemudian kalau misalnya hasilnya negatif gitu, setelah dilakukan esophageal manometri pun hasilnya negatif, maka dilihat di sini. Kalau ini untuk normal, pH normalnya itu pH-nya normal, kemudian tetapi simptom atau gejalanya itu positif, maka ini menunjukkan reflux hypersensitivity. Terapinya sama H2RA, endoskopi, kemudian operasi gitu ya, atau neuromodulator, atau intervensi psikologi, atau terapi komplementer bisa dilakukan. Tetapi kalau misalnya pH-nya itu normal, tetapi menunjukkan simptom atau gejala yang negatif, itu menunjukkan adanya fungsional heartburn. Nah, kalau ini terapinya dengan neuromodulator gitu ya. Kemudian dengan intervensi psikologis dan juga dengan terapi komplementer, ini bisa dilakukan. Tuh. Ini tadi untuk kriteria pasien yang akan menjalani terapi bedah. Jadi mana sih yang perlu dilakukan? Operasi atau hanya terapi endoskopi ya? Tuh. Karena tadi kan ada memang GERD yang dia refraktori yang kambuh, setelah diberi PPI tetap kambuh, kemudian sudah di double dose juga, kemudian sudah dikombinasi juga dengan H2RA tetap saja. Nah, maka dia perlu dilakukan terapi endoskopi ataupun terapi bedah tadi gitu. Nah, ini tadi terapi endoskopi atau terapi bedah. Nah, yang seperti apa sih yang bisa dilakukan terapi bedah? Di sini misalnya dia yang mengalami efek samping karena menggunakan obat tadi. Kemudian kepatuhannya jelek sekali gitu. Nah, habis itu ada kekhawatiran dalam menjalani terapi itu akan terhenti gitu. Ketika dia menjalani, kan treatmentnya lumayan panjang, tapi dia ada kekhawatiran akan berhenti menjalani pengobatan, juga bisa digunakan. Kemudian ada gejala klinis yang menunjukkan adanya hiatal hernia yang besar. Kemudian ada regurgitasi. Kemudian tidak tertarik, dia tidak interested, tidak tertarik dengan terapi medis gitu. Atau pH-nya abnormal gitu. Ketika dites pH-nya abnormal, padahal sudah menggunakan PPI dengan dosis yang maksimum, tetapi tetap abnormal pH-nya. Harusnya kan di atas 5 cm, di atas di atas lower esophagealnya itu harusnya pH-nya itu bukan pH asam, kan asam kan di lambung. Jadi kalau sampai naik ke sana pH-nya asam, itu menunjukkan pH yang abnormal gitu. Padahal sudah dengan dosis maksimum dari PPI, harusnya kan pH-nya juga normal gitu. Atau misalnya yang terakhir, ketika menunjukkan adanya korelasi antara gejala yang muncul itu dengan reflux yang non asam gitu, walaupun tadi dia sudah menggunakan PPI dengan dosis yang maksimum gitu. Jadi ini bisa digunakan terapi untuk menjalani operasi gitu. Oke ya. Jadi secara garis besar GERD itu adalah suatu penyakit gitu. Oke. Jadi secara garis besar tadi GERD kan ya, kita bicara GERD itu merupakan suatu penyakit di mana asam lambung itu naik ke esofagus, sehingga gejala klinik yang muncul itu yang paling khas heartburn, rasa terbakar pada dadanya gitu kan ya. Nah, ini treatmentnya
Jadi kalau untuk treatmentnya sendiri itu dengan menggunakan PPI. Treatmentnya nih PPI, untuk mengatasi ini itu diperlukan PPI yang paling utama. Nah, dari sendiri itu menggunakan PPI. Nah, PPI yang paling efektif itu berdasarkan berdasarkan literatur yang digunakan dari jurnal, itu yang paling efektif adalah esomeprazole dosis 40 mg. Nah, kemudian untuk beberapa upaya yang dilakukan, PPI ini bisa dioptimalisasi gitu ya, dengan beberapa cara yang sudah kita sebutkan, dengan modifikasi gaya hidup gitu, kemudian dengan membagi dosis dari PPI itu sendiri, atau menambahkan atau berganti PPI yang sudah ada ke PPI jenis lainnya gitu. Jadi banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi dari PPI. Tetapi kalau sudah dioptimalisasikan tetap ternyata dia masih tidak ada perbaikan, masih menunjukkan adanya heartburn, maka balik lagi kita ke guideline yang GERD refractory tadi, seperti yang sudah saya jelaskan. Oke, sekarang kita lanjut ke ulkus peptik gitu. Ulkus peptik, nama aja ulkusnya berarti ada luka gitu. Nah, ulkus peptik di sini merupakan kumpulan gangguan dari ulceratif dari mukosa. Jadi adanya luka-luka pada mukosa gastrointestinal bagian atas. Biasanya itu ulkus peptik ini bisa terjadi di lambung, namanya gastric ulcer atau di duodenum bagian atas, atau namanya tukak duodenal atau duodenal ulcer gitu. Nah, ini lukanya itu bisa berpenetrasi sampai masuk ke mukosa muscularis. Jadi ulkus peptik itu adanya luka karena pepsin, karena adanya asam lambung tadi gitu ya. Nah, bisa posisinya dia ini contohnya ini ada ulcer bisa di lambung ataupun di usus itu. Nah, yang bisa menyebabkan ulkus peptik ini etiologinya ada 2. Jadi luka pada lambung ataupun luka pada duodenum tadi, pada usus ya, itu bisa disebabkan karena penggunaan NSAID ataupun H. pylori. Jadi ini etiologi utama yang menyebabkan ulkus peptik. Pertama karena penggunaan NSAID, yang kedua karena bakteri H. pylori. Tuh. Nah, teman-teman, untuk patofisiologi peptic ulcer disease sendiri, sebenarnya kan secara alami tubuh itu punya sistem keseimbangan gitu. Jadi ketika ada yang menyerang seperti faktor agresifnya kayak asam lambung, kemudian peningkatan asam lambung bisa karena H. pylori ataupun karena NSAID gitu ya. Nah, kemudian ada faktor yang mempertahankannya, pertahanan mukosa. Jadi ada yang menyerang, ada yang bertahan gitu. Nah, kondisi ulcer peptik ini, luka pada lambung ini itu terjadi ketika faktor agresifnya itu lebih dominan. Jadi peningkatan asam lambung karena bakteri H. pylori atau karena NSAID itu tuh lebih dominan dibandingkan pertahanan mukosa. Jadi sini pertahanan mukosanya menurun. Nah, gitu. Pertahanan mukosa yang terjadi itu kan bisa karena dengan adanya mukus, sekresi bikarbonat, aliran darah mukosa, itu merupakan upaya-upaya untuk pertahanan mukosa. Tetapi karena saat ini kondisinya faktor agresif yang lebih dominan, maka terjadilah ulcer peptik. Tuh. Ini beberapa manifestasi klinis yang terjadi ketika seseorang mengalami ulcer peptik. Jadi ketika dia mengalami ulcer peptik, maka gejala klinis yang mungkin terjadi itu seperti mual gitu ya, tidak nafsu makan, kemudian muntah, bahkan bisa sampai hematesis melena. Kenapa? Karena terjadi pendarahan tadi karena luka pada lambung atau luka pada ususnya gitu. Itu nanti bisa menyebabkan hematesis atau pendarahan tuh. Kemudian anemia karena kekurangan tadi, karena adanya luka. Kemudian bisa juga menyebabkan nyeri epigastriknya gitu. Nah, ini tadi yang melena tadi. Jadi ketika dia BAB gitu ya. Nah,
terlihat BAB-nya itu berwarna kehitaman yang menunjukkan kalau terjadi pendarahan di dalam lambung atau di dalam usus. Beda kalau misalnya darah yang kotor, darah segar, itu tuh lukanya di sekitar anus. Tetapi kalau yang keluar itu saat dia BAB, itu yang keluar warnanya hitam pekat, itu menunjukkan adanya pendarahan di atau luka pada saluran gastrointestinalnya. Tuh. Nah, kemudian kalau ini jadi kan tadi etiologinya untuk tukak peptik sendiri itu ada 2, ada karena H. pylori, bakteri H. pylori, dan juga karena NSAID. Nah, yang pertama kita bahas dulu patofisiologi yang disebabkan karena H. pylori. Nah, ini patofisiologi disebabkan H. pylori. Ini misal nih contohnya dia lukanya di lambung. Nah, di sini di lukanya itu diseranglah oleh H. pylori, bakteri Helicobacter pylori gitu. Ini bisa dilihat, ini ada mukosa, ini submukosa, ini kemudian otot-ototnya gitu ya. Nah, di sini dia bersaranglah bakteri H. pylori. Teman-teman, ini dari awal kita bahas, ketika ini yang menyerang adalah bakteri H. pylori, otomatis nanti terapinya itu memerlukan antibakteri atau antibiotik gitu untuk memaksimalkan terapinya, karena ini bakteri gitu, tidak cukup nanti kalau hanya menggunakan PPI. Itu ya, bisa dipahami. Ini ketika ada bakteri di sekitar luka, di sekitar permukaan lambung tadi, terutama ketika sudah ada luka dimasuki lagi oleh bakteri gitu, maka akan semakin parah nanti ulcer yang terjadi tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan ke diagnosis peptic ulcer disease gitu. Ini karena H. pylori. Nah, ini diagnosisnya kan tadi kita bahas H. pylori, kita selesaikan sampai ke diagnosisnya. Nah, di sini ada beberapa tes yang bisa dilakukan. Ada tes non-invasif dengan urea breath test gitu ya. Ini tingkat sensitivitasnya 97% dengan spesifisitinya atau spesifitasnya 100% gitu. Kemudian dengan positive predictive value-nya itu sampai 99% dan kesalahannya itu 1,5%. Nah, di sini dia keuntungannya ini bisa digunakan untuk diagnosis awal gitu. Nah, ini beberapa kelemahan dari tes non invasif tersebut, urea breath test tadi. Tuh. Oke, kelemahannya ini urea breath test ini karena mahal dan tidak nyaman juga, dan juga pasien kan harus puasa ya, sebelum melakukan itu harus puasa minimal 6 jam. Itu tes yang pertama. Tes yang kedua ini dari stoolnya, jadi stool monoklonal antigen test gitu. Ini untuk melihat apakah di sana ada H. pylori atau tidak gitu. Nah, ini beberapa tes yang digunakan, ada tes enzim, imunosek, kemudian ada imunochromatografi, dan ada juga antibody test gitu. Ini beberapa tes yang digunakan gitu. Kemudian ada juga tes invasif. Tes invasif ini dengan rapid urease test. Ini sensitivitasnya 95 dengan specificity 100. Kemudian keberhasilannya itu juga 98,9 dan tingkat kesannya sekitar 2,4. Keuntungannya dia namanya rapid, berarti mendapatkan hasil yang cepat gitu ya. Tetapi sensitivitasnya itu lebih rendah gitu kalau dibandingkan dengan yang non-invasif. Pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian bisa dari histologi, kultur, dan polimerase. Reaksi dari nyeri ya, reaksi nyeri gitu yang terjadi. Nah, yang biasanya digunakan itu bisa non-invasif urea breath test itu, ataupun yang invasif rapid urea test. Ini lumayan sering dilakukan untuk mendiagnosis apakah di sana ada H. pylori atau tidak. Tuh. Tetap ya, untuk diagnosis itu ranahnya dokter, kita hanya memonitoring terapi, tidak untuk mendiagnosis. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, ini patofisiologi peptic ulcer disease karena penggunaan NSAID. Nah, kalau penggunaan NSAID sendiri kan kita tahu ya, mekanisme kerja dari NSAID sendiri itu merubah fosfolipid menjadi asam arakidonat dengan bantuan enzim fosfolipase.
Kemudian asam arakidonet dengan bantuan enzim siklooksigenase berubah menjadi endoperoksida. Kemudian dia akan menghambat COX-1 dan COX-2 gitu. Jadi NSAID itu dia kerjanya dengan cara menghambat enzim siklooksigenase. Kalau enzim siklooksigenase terhambat, maka baik COX-1 atau COX-2 itu juga terhambat. Padahal di COX-1, terutama prostasiklin ini proteksi lambung. Jadi kalau proteksi lambungnya itu terhambat, tidak ada nih memproteksi lambung, maka tadi faktor pertahanan kita yang mukosa itu melemah. Sedangkan faktor agresifnya meningkat. Tadi yang di depan ya, faktor agresifnya meningkat, tetapi pertahanan mukosa kita menurun. Kenapa? Karena dihambat. Pertahanan mukosa itu menurun. Kenapa? Karena dihambat. Karena ada NSAID. NSAID-nya ini kan dia tidak selektif nih, terutama tidak selektif. Nah, NSAID itu kan ada yang selektif, dia hanya menghambat COX-2. Kalau dia hanya selektif menghambat COX-2 ini masih bisa digunakan. Tapi kalau dia tidak selektif, dia akan menghambat dua-duanya. COX-1 dihambat, COX-2 terhambat. Otomatis proteksi lambung juga terhambat. Kalau proteksi lambung terhambat, maka pertahanan mukosa menurun. Nah, jadi faktor agresifnya yang akan menang. Itu mekanisme hepatofisiologi peptic ulcer disease karena penggunaan NSAID. Oke, lanjut lagi. Nah, ini NSAID, beberapa jenis NSAID yang bisa dilihat resikonya itu yang paling besar yang mana untuk menyebabkan gangguan gastrointestinal. Ada di sini yang paling besar bisa kita lihat itu adalah indomethacin 4,14 resikonya, sama dengan naproxen 4,10 gitu. Dan yang paling rendah di sini resikonya adalah selekosip, di mana selekosip ini adalah COX-2 selektif gitu. Resiko dia menyebabkan kerusakan pada gastrointestinal itu rendah. Ibuprofen juga sama, ibuprofen juga rendah. Tuh. Nah, ini faktor resiko orang-orang yang kemungkinan mengalami peptic ulcer disease karena penggunaan dari NSAID. Tuh. Jadi yang pertama memang sudah pernah sebelumnya itu mengalami ulcer juga, complicated ulcer, kemudian menggunakan NSAID, bermacam-macam NSAID, kemudian dia menggunakan NSAID dengan dosis yang tinggi. Nah gitu, ini beberapa, ini presentasi dari resiko relatif risknya yang mungkin terjadi gitu pada pasien-pasien yang mengalami PUD karena NSAID. Bisa juga di sini yang paling sering itu karena penggunaan NSAID dengan antikoagulan. Itu 12,7% relatif risknya. Kemudian juga bisa karena sebelumnya dia juga mengalami ulcer gitu, walaupun dia yang uncomplicated gitu, yang tidak terlalu serius. Tetapi itu juga beresiko, ada 6,1 kali resikonya. Kemudian NSAID dengan hemodialisa ini juga beresiko. Kemudian NSAID dengan LDA itu juga beresiko. Kemudian sebelum dia sekarang mengalami H. pylori, infeksi H. pylori, nah itu juga sama. Pasien lansia yang umurnya 65 tahun itu juga beresiko. Kemudian NSAID dengan SSRI ini juga beresiko. Atau dia memiliki 2 atau lebih faktor komorbid atau pemberat itu juga beresiko. Dan juga NSAID dengan kortikosteroid dan atau dia hanya memiliki satu komorbid ini juga punya resiko. Gitu. Jadi ini beberapa faktor resiko seseorang mengalami PUD karena NSAID. Nah, ini manajemen terapi pada peptic ulcer disease gitu. Pertama, ketika pasien menunjukkan adanya gejala ulcer gitu ya, gejala yang menunjukkan adanya luka gitu atau ulcer, maka kita lihat apakah ada alarm simptom atau tidak. Kalau dia hanya menunjukkan gejala dispepsia tanpa alarm simptom, baru kita tanya lagi ke bawah apakah sekarang dia kondisinya menggunakan NSAID atau tidak. Jika iya, maka stop dulu NSAID-nya. Tuh, jika misalnya memungkinkan gitu ya, di stop, tapi kalau tidak memungkinkan bisa dosisnya yang kita turunkan.
kita lihat apakah gejalanya menurun atau tidak atau persisten. Kalau menurun ya sudah tidak perlu treatment, hanya perlu mengurangi penggunaan NSAID tadi atau di stop. Tetapi kalau misalnya gejalanya tetap bertahan walaupun sudah NSAID-nya di stop ataupun dosisnya dikurangi, maka perlu memulai terapi dengan H2RA atau PPI. Kemudian kita lanjut lagi, apakah terjadi perbaikan atau tidak. Kalau misalnya terjadi perbaikan, maka silahkan lanjutkan pengobatannya gitu dengan PPI atau H2RA. Tetapi kalau misalnya dia persisten gitu ya, nah ini panahnya ke sini, maka perlu mempertimbangkan nanti apakah dia larinya karena adanya infeksi H. pylori atau tidak. Itu. Kemudian ini jika dia tidak menggunakan NSAID, kita lihat apakah sebelumnya dia mendapatkan treatment H. pylori. Jadi apakah dia pernah mendapatkan terapi H. pylori? Jika tidak, maka harus kita cek serologinya. Apakah nanti hasilnya negatif atau positif. Kalau negatif, maka bisa kita memulai terapinya dengan H2RA atau PPI. Tetapi kalau positif, maka di sini treatmentnya ke arah treatment H. pylori. Itu. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya dengan H. pylori tadi hasilnya positif, nah maka kita lakukan endoskopi tadi untuk melihat bagaimana sih status ulcernya. Itu ini sama, jadi yang dia kena H. pylori atau yang hasil serologinya positif itu treatmentnya nanti sama dengan dia yang ke alarm simptom. Alarm simptom di sini misalnya menunjukkan adanya bleeding, pendarahan, anemia ataupun penurunan berat badan. Jika terjadi alarm simptom sama seperti adanya H. pylori itu perlu diendoskopi. Kemudian jika presentasi hasilnya itu menunjukkan adanya ulcer gitu ya, maka perlu dilakukan tes H. pylori. Apakah hasilnya nanti positif atau negatif? Kalau positif, maka treatment dengan menggunakan PPI dan kombinasi antibiotik nanti untuk mengeradikasi H. pylorinya. Nah, tetapi kalau misalnya hasil tesnya itu menunjukkan negatif, lihat lagi apakah dia sekarang menggunakan NSAID atau tidak. Jika menggunakan NSAID, maka harus discontinue dulu, harus di stop NSAID-nya dan ditreatment dengan PPI. Kalau dia sudah menunjukkan alarm simptom, jadi langsung PPI, tidak cukup kalau hanya menggunakan H2 blocker. Kemudian di sini kalau misalkan tadi tidak menunjukkan adanya ulcer, maka perlu dipertimbangkan tuh untuk melihat etiologi yang bisa menyebabkan gejala tersebut, bisa GERD atau NUD gitu. Jadi treatmentnya sesuai dengan yang hasil diagnosisnya. Apakah dia GERD, maka treatmentnya terlibat GERD gitu. Atau yang non-ulcer disease. Jadi sesuaikan nanti dengan diagnosisnya. Tuh ya. Nah, kemudian tadi nih, yang ketika dia negatif H. pylori, kemudian dia akan ditanya menggunakan NSAID atau tidak. Kalau misalnya NSAID-nya bisa di stop, maka cukup treatment dengan PPI. Tetapi kalau seandainya NSAID tidak bisa di stop, maka NSAID yang digunakan itu harus diubah ke yang selektif COX-2 inhibitor, contoh Salacosib tadi. Gitu. Habis itu baru kita treatment juga dengan PPI. Jadi kombinasi antara NSAID yang selektif dengan PPI. Kan ada kondisi di mana pasien memang tetap harus menggunakan NSAID, tidak bisa di stop. Gitu. Nah, bisa menggunakan PPI juga bisa nanti ditambahkan misoprostol sebagai pelindung dari. Nah, tadi kemudian kita lanjut nih, kalau misalnya ternyata dia positif H. pylori, kemudian ditreatment dengan PPI dan antibiotik untuk eradikasi H. pylori, kita lihat apakah masih menunjukkan gejala atau tidak. Jika tidak menunjukkan gejala, berarti tidak perlu lagi treatment selanjutnya, artinya terapi yang kita lakukan sudah berhasil. Tetapi kalau misalnya masih menunjukkan gejala, maka di sini perlu dipertimbangkan penggunaan dari NSAID, kemudian pertimbangan menggunakan antibiotik yang dipilih ketika dia resisten gitu. Kemudian juga pertimbangkan apakah kepatuhan pasiennya baik atau tidak. Jadi sama juga di sini, ketika
dia sudah dikasih H2RA atau PPI tapi tidak terjadi perbaikan, maka bisa di sini larinya gitu. Bisa dilihat kepatuhannya, bisa dilihat diagnosis lainnya juga. Itu ya. Di sini ada beberapa obat untuk terapi peptic ulcer disease, ada yang golongan PPI, pompa proton inhibitor, ada omeprazol dengan dosis 20 sampai 40 mg per hari, ada lansoprazol dengan dosis 15 sampai 30 mg per hari, ada rabeprazol dengan dosis 20 mg per hari, pantoprazol 40 mg per hari, dan esomeprazol 20 sampai 40 mg per hari. Ini untuk duodenal atau gastric ulcer ya, jadi untuk mengatasi lukanya, dan ini juga untuk maintenance-nya, pemeliharaannya. Nah, kemudian selain pompa proton inhibitor yang bisa digunakan itu ada H2 reseptor antagonis, H2RA tadi atau H2 blocker. Di sini ada simitidin, ada famotidin, nizatidin, dan ranitidin. Ini bisa digunakan. Ini untuk dosis untuk menghilangkan peptic ulcer-nya, dan ini dosis untuk menghilangkan peptic ulcer, dan ini dosis untuk terapi maintenance. Kemudian ini ada untuk melindungi mukosa. Di sini ada sukralfat yang bisa digunakan, gitu ya, sukralfatnya. Kemudian ini rekomendasi penggunaan NSAID pada pasien dengan resiko kardiovaskular atau pada pasien dengan resiko gastrointestinal. Jadi tadi kalau seandainya pasiennya tetap harus menggunakan NSAID, maka diarahkan tadi menggunakannya yang selektif gitu kan ya, yang menggunakannya yang selektif bisa menghambat COX-2. Nah, di sini untuk treatment SID-nya kita lihat resiko kardiovaskularnya seperti apa. Kalau resiko kardiovaskular tinggi, kemudian resiko gastrointestinal tinggi, maka yang disarankan naproxen plus PPI atau low dose selekosip dengan PPI. Jadi pilihannya naproxen atau low dose selekosip dikombinasi dengan PPI. Kalau resiko kardiovaskularnya tinggi tetapi moderat resiko gastrointestinalnya itu sedang, maka di sini bisa digunakan juga sama naproxen atau low dose selekosip. Ini masih sama plus kombinasi dengan PPI. Tetapi kalau resiko gastrointestinalnya dia rendah tetapi di sini resiko kardiovaskularnya tinggi, maka bisa menggunakan naproxen atau low dose selekosip tanpa menggunakan kombinasi dengan PPI. Itu. Nah, ini kalau misalnya resikonya rendah, resiko kardiovaskularnya rendah, tetapi resiko gastrointestinalnya tinggi, ini yang boleh digunakan low dose selekosip ditambah dengan PPI atau menggunakan selekosip dengan PPI. Sedangkan kalau resikonya moderat, resiko kardiovaskularnya rendah tetapi gastrointestinalnya sedang, ini yang bisa digunakan low dose selekosip atau menggunakan SID lain, apapun itu dikombinasi dengan PPI selama dia di sini sedang. Tetapi kalau misalnya kardiovaskularnya rendah dan resiko untuk terjadinya gastrointestinal, kerusakan pada gastrointestinal juga rendah, itu NSAID aja tanpa kombinasi dengan PPI. Tuh. Ini beberapa rekomendasi penggunaan NSAID tadi karena beberapa resiko pada kardiovaskular dan gastrointestinal. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana sih penata laksanaan peptic ulcer disease karena H. pylori? Nah, kalau tadi pelaksanaan peptic ulcer disease karena NSAID itu menggunakan PPI kan ya, menggunakan PPI atau H2RA yang dikombinasi, bisa juga dikombinasi dengan sukralfat gitu. Tetapi kalau seandainya dia karena H. pylori, berarti ini karena bakteri, maka memerlukan kombinasi antibiotik dengan PPI. Tidak cukup hanya PPI saja. Nah, di sini kombinasi utamanya yaitu clarithromycin triple therapy. Jadi ini first line-nya clarithromycin triple therapy. Jadi PPI, apapun itu PPI-nya, kombinasi dengan clarithromycin, kemudian kombinasi lagi dengan amoxicillin atau metronidazole, salah satu nih. Nah, selama 14 hari. Itu ini first line-nya. Tetapi jika dia resisten terhadap clarithromycin, maka
Pilihan terapinya itu yang quadruple. Jadi menggunakan 4, kombinasi 4. Kombinasi 4 menggunakan bismut. Jadi di sini dipakai PPI, bismut, tetrasiklin dan nitroimidazole atau metronidazole selama 10 sampai 14 hari. Nah, penggunaan bismut direkomendasikan pada pasien yang alergi penisilin atau resisten terhadap makrolida. Jadi clarithromycin itu kan makrolida. Kalau dia tidak bisa pakai clarithromycin atau dia alergi penisilin, maka kita pakainya yang 4 pilihan terapinya. Pilihan utamanya kan 3 yang ada clarithromycin, tetapi kalau tidak bisa kita menggunakan 4 yang kombinasi dengan bismut. Jadi ada bismut, ada PPI, ada tetrasiklin, dan ada metronidazole atau nitroimidazole. Tuh. Kemudian bisa juga kombinasi dengan, kalau dia tidak ada alergi dengan clarithromycin, tidak ada alergi dengan penisilin, tidak ada resisten dengan makrolida, maka kita bisa menggunakan quadruple terapi. Terapi 4 dengan menggunakan PPI, nih, clarithromycin, kemudian ditambah amoxicillin, ditambah nitroimidazole. Nah, kalau menggunakan kombinasi 4 ini, dia efektivitasnya sama, tetapi resiko resistensinya lebih kecil. Jadi dia sama dengan yang 3, dengan first line itu sama, tetapi resiko resistensinya dia lebih kecil. Nah, kemudian juga bisa triple terapi dengan rifabutin. Jika tidak ada pilihan lainnya, maka bisa menggunakan PPI kombinasi dengan amoxicillin dan dikombinasi dengan rifabutin selama 10 hari. Itu. Jadi untuk PUD dengan H. pylori, ini tadi first line-nya itu clarithromycin triple terapi. Kalau tidak bisa dengan terapi sekuensial dengan quadruple terapi, baik itu ada clarithromycin ataupun tidak ada clarithromycin. Tuh. Nah, ini treatment untuk H. pylori. Jadi first line-nya di sini bisa menggunakan standar triple terapi ataupun terapi penyelamatan, ya, sequential terapi gitu. Yang triple terapinya ini PPI plus claritro, jadi selalu ada clarithromycin, kemudian plus amox atau metro. Itu nih. Jadi di sini yang pertama dia PPI, amoxicillin dan clarithromycin, kemudian PPI, clarithromycin dan metronidazole gitu. Nah, ini kemampuan eradikasinya sama 70% sampai 85%. Kemudian untuk terapi sekuensial, first line-nya itu PPI dan amoxicillin. Amoxicillinnya 1 gram 2 kali sehari. Kemudian juga dikombinasi dengan clarithromycin 500 mg dan tinidazole 500 mg atau metronidazole 500 mg 2 kali sehari. Itu. Kemudian untuk second line-nya sendiri ada yang non bismut dan ada yang dengan bismut. Kalau non bismut ini dia menggunakan PPI, amoxicillin, clarithromycin, tinidazole dan metronidazole. Itu kombinasi 4 macam. Kemudian kalau dia pakai bismut, maka di sini bisa tidak menggunakan clarithromycin. Ini contohnya bismut subsalisilat, metronidazole, tetrasiklin gitu ya, dan PPI. Jadi kombinasinya tanpa clarithromycin, dan ini tadi saya bilang sebelumnya cocok untuk pasien yang resisten terhadap makrolida ataupun yang dia hipersensitivitas terhadap penisilin. Kemudian yang terakhir ini kombinasi levofloxacin, jadi bisa menggunakan PPI dan amoxicillin 2 kali sehari, kemudian kombinasi dengan levofloxacin 1 kali sehari. Itu. Kemudian ini beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah komplikasi peptic ulcer disease, terutama karena penggunaan NSAID. Itu, ini rekomendasi untuk pencegahannya. Tadi kalau seandainya, ini sebenarnya sudah juga di slide sebelumnya, jika resiko kardiovaskularnya low, ini tadi yang di slide sebelumnya sama saja. Gastrointestinalnya low itu nggak apa-apa menggunakan NSAID saja kalau dua-duanya resiko rendah.
Tetapi tadi kalau misalnya kardiovaskulernya rendah tetapi gastrointestinalnya moderat, maka perlu adanya proteksi. Intinya kalau misalnya ada resiko terhadap gastrointestinal, itu ditambah proteksinya untuk gastrointestinal menggunakan PPI atau misoprostol atau sukralpat gitu ya, yang bisa untuk memproteksinya. Kenapa misoprostol? Karena misoprostol ini merupakan analog dari prostaglandin. Jadi dia punya struktur yang mirip dengan prostaglandin sehingga bisa melindungi lambung. Akan tetapi penggunaan misoprostol sendiri kan mulai banyak disalahgunakan ya. Nah, sehingga sekarang itu mulai jarang penggunaan dari misoprostol itu sendiri. Tuh. Kemudian penerlaksanaan H. pylori pada anak. Jadi memang perlu dilakukan uji biopsi ataupun uji non-invasif, tetapi untuk uji biopsi dan uji non-invasif ini harus menunggu minimal 2 minggu setelah pasien berhenti menggunakan PPI atau 4 minggu setelah dia berhenti minum antibiotik. Sedangkan untuk uji diagnostik untuk H. pylori itu tidak dianjurkan pada anak-anak dengan nyeri perut ya atau sakit perut yang fungsional gitu. Kemudian monitoring keberhasilan terapi ini bisa dilihat dengan tes nafas urea tadi, urea britest yang non-invasif. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Ini efek samping dan monitoring dari penggunaan obat-obat baik pada GERD dan baik pada GERD dan peptic ulcer disease, karena secara garis besar obat yang digunakan itu sama. Pada GERD dia yang digunakan juga PPI yang bisa dikombinasi dengan H2 reseptor antagonis. Begitupun juga pada peptic ulcer disease gitu. Kecuali yang peptic ulcer disease-nya karena H. pylori, maka perlu kombinasi antibiotik. Nah, ini beberapa efek samping yang mungkin terjadi karena penggunaan antasida gitu ya. Ini biasanya memang gangguan pada saluran pencernaan, efek sampingnya diare ataupun konstipasi gitu. Kemudian ini monitoring parameternya. Untuk H2 reseptor antagonis sendiri ini biasanya lebih ke nyeri kepala gitu, lemes atau konstipasi dan diare. Itu efek samping yang sering terjadi. Nah, ini beberapa parameter monitoring yang bisa dilakukan untuk menilai adanya efek samping tadi. Kemudian untuk PPI di sini yang sering terjadi gitu ya, kayak sakit kepala, konstipasi, diare, nyeri perut, mual gitu. Itu yang sering terjadi. Tapi ada juga efek lain yang bisa terjadi. Misalnya infeksi karena Clostridium difficile tadi, karena memang penggunaan PPI itu bisa memicu tadi, atau resiko terjadinya pneumonia terutama karena penggunaan PPI jangka pendek gitu. Kemudian untuk efek jangka panjang itu bisa menyebabkan hipomagnesia karena kekurangan magnesium, kemudian fraktur tulang, kemudian defisiensi vitamin B12 gitu. Ini beberapa parameter monitoringnya. Oke. Kalau ini mekanisme kerja, mungkin sedikit saya ulang walaupun sudah pernah kita pelajari di farmakologi. Kalau antasida ini dia non spesifik ya mekanisme kerjanya. Jadi ketika antasida masuk ke dalam lambung, ini asam lambung, antasida masuk, dia kerjanya menetralisir gitu. Jadi mekanismenya antasida ketemu asam itu menjadi garam plus air. Tuh. Jadi dia netralisasi asam lambung. Oke. Ini mekanisme kerja antagonis reseptor H2 atau H2RA atau H2 blocker. Nah, di sini mekanisme kerjanya, contoh obatnya ada ranitidin, famotidin, simitidin gitu ya. Ini di sini pompa proton inhibitor. Di sini pompa proton inhibitor. Jadi kalau misalnya pompanya ini bekerja, maka dia akan melepaskan klorida. Jadi nanti ketika ini terbuka, HCl akan masuk ke dalam lambung gitu ya. Jadi ini ketika dia bekerja, maka H plus asam nih masuk. Jadi asam nih masuk lewat reseptor gastrin, reseptor histamin, asetilkolin. Ketika asam masuk, K-nya keluar gitu. Nah, yang bisa memasukkan H plus dan mengeluarkan K plus ini adalah pompa protonnya di sini gitu. Nah, mekanisme kerja kalau dari ranitidin itu sendiri dia menghambat di reseptor histaminnya gitu. Sehingga histamin tidak masuk ke dalam pompa, melewati pompa proton ini. Tuh. Nah,
otomatis kalau misalkan histaminnya tidak masuk, maka HCl pun juga dia tidak akan keluar. Makanya namanya H2 reseptor antagonis. Jadi dia di sini kerjanya nih, di reseptor histamin. Tuh. Kemudian ini pompa proton inhibitor. Namanya saja pompa proton inhibitor, berarti yang dihambat itu pompa protonnya. Jadi walaupun histaminnya sudah berikatan dengan reseptornya, tetapi dia tidak akan H+-nya ya berikatan dengan reseptor, dia tidak akan bisa masuk. Kenapa? Karena pompa protonnya dihambat. Pompa proton dihambat, otomatis HCl juga dihambat. Gitu. Ini beberapa contohnya omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dan lain-lain. Kemudian ini agen antimuskarinik. Di sini dia peranannya gitu ya, terutama pada sistem saraf parasimpatik, memacu gerak peristaltik dan sekresi. Nah, sistem saraf parasimpatik itu kan kalau dia aktif, pencernaannya, sistem saraf di pencernaan itu lebih aktif gitu, sehingga di sini obatnya adalah yang menghambat sistem kerja saraf parasimpatik. Jadi dia nanti menghambat reseptor muskarinik tuh, sehingga di sini peranan sistem parasimpatiknya itu dihambat tuh. Kemudian kalau untuk obat ini sendiri sebenarnya antagonis muskarinik sudah mulai jarang digunakan. Itu juga sudah pernah sebenarnya kita bahas di farmakologi. Kemudian juga ada okteriotid, ini analog somatostatin, sintesis dengan kerja panjang gitu ya. Biasanya penggunaannya parenteral, tapi ini juga dibatasi penggunaannya, hanya sekedar pengetahuan saja, siapa tahu nanti baca ada okteriotid. Kemudian kalau ini tadi dia kerjanya menghambat di sekresi hormon peptida ataupun sekresi dari pankreas dan lambung. Ini sukralfat yang dia melindungi lambung. Kenapa? Karena sukralfat ini dia punya struktur yang sama dengan prostaglandin, mirip dengan prostaglandin gitu, sehingga dia bisa melindungi lambung. Jadi kalau misalnya kan asam lambungnya tinggi, misalnya kalau asam lambung tinggi itu umumnya pH-nya akan semakin turun. Kalau pH-nya kurang dari 4, nah ini otomatis nanti sukralfat ini akan terjadi cross linking dan membentuk lekatan. Jadi dia kayak melekat gitu, bisa melapisi mukosa yang rusak. Nah ini contohnya sukralfatnya, dia melapisi mukosa yang rusak tuh. Kemudian ini agen-agen yang bisa melindungi mukosa lainnya, senyawa bismut tadi ya. Tadi kita di H. pylori itu ada yang bisa dengan bismut, ada yang tidak. Sebenarnya kemampuannya hampir sama dengan sukralfat gitu. Jadi dia melindungi lambung. Mekanisme kerjanya, dia secara selektif, mengikat secara selektif gitu pada luka. Kemudian melapisi dan melindungi dari asam dan pepsin. Dia juga bisa menghambat aktivitas dari pepsin. Kemudian dia juga menstimulasi produksi lendir. Jadi kalau produksi lendir distimulasi, otomatis semakin banyak yang bisa melindungi lambung dari asam, ulkusnya tadi terutama. Kemudian peningkatan sintesis prostaglandin. Semakin meningkat prostaglandin, maka faktor pelindung lambung tadi juga akan semakin meningkat. Nah ini memiliki aktivitas terhadap H. pylori. Makanya penggunaannya itu dikombinasi dengan antibiotik gitu. Makanya dia digunakan pada terapi H. pylori. Kemudian ada juga karbenoxolon, ini turunan dari glikeris acid sintesis, sebuah agen yang diekstrak dari likoris gitu. Mekanisme kerja sebenarnya masih belum jelas, tetapi diduga melibatkan produksi dan sekresi dari kepekatan lendir gitu. Kemudian ini yang lain, agen yang bisa melindungi yang lain ada misoprostol, analog prostaglandin. Nah, dia sangat mirip nih strukturnya, ini misoprostol, kemudian ini misoprostol. Ini prostaglandin. Gitu ya, strukturnya sangat mirip itu sebenarnya. Nah, karena dia memiliki struktur yang mirip, maka misoprostol di sini bisa melindungi lambung. Tetapi tadi balik lagi karena penyalahgunaan, sekarang misoprostol sudah jarang digunakan. Tuh, oke, selesai. Jadi poinnya
Kalau pada kasus peptic ulcer disease, kalau dia disebabkan NSAID, maka sebisa mungkin stop NSAID-nya. Kalaupun tidak bisa, maka gunakan NSAID yang dia selektif terhadap COX-2 itu. Kemudian terapinya bisa menggunakan PPI dengan H2RA. Kemudian kalau dia kena H. pylori, maka memerlukan kombinasi antibiotik dengan PPI. Oke, selesai. Tetaplah berusaha menjadi baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.